teman-teman, di kelas kreatif Seni Itu Menyenangkan, saya akan mengajak teman-teman untuk belajar seni tari. Banyak tari tradisi di berbagai daerah di Indonesia. Dan mempelajari tari tradisi Indonesia sama juga dengan mempelajari masyarakat pendukung tradisi itu. Nah teman-teman, di kelas kreatif Seni Itu Menyenangkan, kita akan mencoba mempelajari dan memahami seni tradisi dari para seniman dan tokoh-tokoh seni tradisi yang luar biasa. Kalian mengikuti kelas kreatif ini sampai selesai ya. Menurut saya, teman-teman semua, seni tari tradisi itu adalah tari-tarian yang berasal dari daerahnya masing-masing. Maksudnya, setiap daerah itu mempunyai ciri khas tari tradisi yang dari turun-temurun berbeda satu dengan lainnya. Seni tradisi adalah sebuah kesenian atau bentuk-bentuk budaya yang hidup di dalam sebuah masyarakat. Dan pada umumnya seni ini tumbuh minimal itu 2 generasi di dalam masyarakatnya. Di Indonesia kita mempunyai banyak sekali bentuk seni tradisi, baik itu seni musik, seni tari, teater, atau bentuk-bentuk seni pertunjukan yang lain. Nah, Indonesia kaya sekali akan bentuk seni tradisi, dan itu juga sampai hari ini kita masih merasakan kekayaan itu. Walaupun ada beberapa bentuk seni tradisi kita yang tergerus, tapi kalau saya melihat bahwa itu masih kuat berada di dalam masyarakatnya. Misalnya, kalau di Jawa ada wayang. Wayang itu juga macam-macam. Ada wayang orang, wayang kulit, wayang golek, dan itu tumbuh sampai hari ini. Bahkan ada karya-karya yang bentuknya baru gitu, lebih modern. Itu tandanya bahwa seni tradisi itu tumbuh dengan pesat dan masih hidup di dalam masyarakatnya. Tari adalah kisah tubuh yang selalu bergerak untuk mencari pemaknaan dalam keindahan dan kebebasan. Jika itu tari tradisi, maka kisah itu beracu pada sejarah atau cerita-cerita yang sudah ada di dalam masyarakat dan tradisi yang sudah ada dalam masyarakat juga. Jadi kalau teman-teman belajar tari tradisi, itu sebenarnya banyak manfaat yang didapat. Antara lain, satu, tari itu kan seperti olahraga. Jadi kita akan berkeringat. Nah, bahkan kalau menari itu kan bisa diibaratkan dari ujung rambut sampai ujung kaki itu bergerak. Ya, beda dengan gerakan-gerakan yang lain. Tuh, jadi ada manfaat kesehatan. Kemudian tari itu olah rasa. Jadi kita akan belajar tentang bagaimana mengolah rasa supaya kita lebih peka, lebih sensitif, lebih respon dengan lingkungan. Itu salah beberapa manfaatnya belajar tari tradisi. Kemudian juga mengenal tentang keberagaman tari yang ada di Indonesia, karena setiap daerah mempunyai tari-tari tradisi yang berbeda. Itu. Untuk tubuh, manfaat menari tentunya seperti juga olahraga. Menari juga mengolah tubuh
tapi juga mengasah kepekaan rasa kita, karena kita bergerak dengan juga menyesuaikan dengan musik, dan juga dalam gerakan itu kita memaknai si gerakan. Jadi kita tidak hanya berolahraga, tapi mengolah tubuh dengan cara yang lebih holistik, mengisinya dengan sesuatu yang lebih bermakna. Nah, teman-teman sudah mendapat penjelasan mengapa kita mesti belajar tari tradisi kan? Makanya, yuk kita belajar tari tradisi. Persiapan yang dibutuhkan untuk memulai belajar tari tradisi tidak banyak. Yang paling penting adalah suka, ya. Jadi rasa suka itu akan memberi kita motivasi dan membuat kita tidak cepat menyerah pada saat kita menemui kesulitan. Teman-teman harus menyiapkan diri, dalam arti harus siap akan menerima atau akan belajar tari, ya. Selain itu harus juga dipersiapkan misalnya pakaian latihannya. Ya, jadi kan supaya enak bergerak, maka kalian harus memakai kaos, t-shirt yang tidak terlalu ketat, ya, supaya enak. Tapi jangan terlalu longgar sekali, karena kalau terlalu longgar juga nanti bentuk tubuh kalian tidak bisa terlihat oleh guru. Ya. Nah, kalau yang cowok mungkin ya celananya bisa pakai celana yang agak longgar atau training. Cewek pun juga begitu, karena biasanya dalam tari itu bentuk kaki akan terlihat pada waktu kalian memakai celana training, ya. Lalu kemudian kalau memang tariannya itu harus memakai kain panjang, ya harus mulai menyiapkan kain itu. Kemudian selendang atau sampur, ya, selendang itu juga harus disiapkan, tergantung dari tariannya itu dari daerah mana. Kalau misalnya di Jawa kan pasti kebanyakan menggunakan selendang. Lalu properti-properti yang lain, misalnya kalian mau belajar tari Bali, tari dasar pendet misalnya, ya kalian harus membawa bokor, ya. Kalau mau belajar tari gaya Surakarta misalnya, tari Jemparingan atau Srikandi Mustakaweni, kalian harus bawa properti gendewa, ya, busur. Tuh, ya. Lalu banyak hal properti yang dimana kita harus siapkan sebelum kita belajar nari. Kalau yang dari daerah Minang misalnya mau tari piring, ya, menyiapkan piringnya yang akan dipakai untuk menari, gitu. Jadi ini kaitannya dengan tari apa yang akan dipelajari. Jadi properti dan perlengkapan juga harus dipakai. Kemudian pemanasan itu penting, ya. Jadi sebelum kalian mulai menari harus pemanasan, karena kalau kurang pemanasan nanti akan berakibat terkilir. Misalnya terkilir di leher atau terkilir di persendian yang lain, pundak dan sebagainya, pinggang, ya, kadang-kadang itu kasusnya sering di pinggang. Kakinya juga gitu kan, pegel-pegel. Jadinya memang harus warming up itu atau pemanasan sangat penting. Sebenarnya tujuannya adalah untuk melenturkan bagian tubuh kita. Sehingga kalau dalam menari, karena kalau menari itu kan seperti tangan pun juga ada gerakan. Jari-jari ada pose-pose dress tertentu, ya. Lalu hampir setiap persendian kalau kita menari itu akan bergerak. Jadi kalau tidak dipanasi dulu, misalnya dari ruangan ber-AC itu kan kaku-kaku kan, langsung bergerak gitu, nanti bisa salah urat. Karena saya sudah mengalami sendiri. Teman-teman bisa mempelajarinya melewati YouTube, tapi lebih baik ketika teman-teman memang datang ke kelas tari atau sanggar atau komunitas. Nah, di sana teman-teman akan bertemu dengan guru-guru yang memang ahli dan akan mengajarkan teman-teman dari dasar atau basic apa yang harus teman-teman pelajari terlebih dahulu. Dan tentu saja kalau di sanggar, komunitas atau sekolah tari, mereka punya aturan sendiri. Nah, inilah kesempatan teman-teman belajar masuk ke lingkungan yang berbeda dari lingkungan sekolah yang sangat mainstream atau sekolah biasa.
Kemudian juga buku catatan dan ballpoint ya, karena nanti kalian akan menulis urut-urutan dari tarian itu untuk mempermudah. Nah, kalau sekarang bisa juga dengan video lewat handphone ya, jadi di video nanti tariannya, di rumah bisa dipelajari sendiri. Ya, itu salah satunya. Karena kalau kalian mau belajar menari hanya lewat YouTube itu boleh, tetapi beda hasilnya dengan kalian belajar menari langsung dengan gurunya. Karena guru ini akan membetulkan lekuk-lekuk atau membetulkan letak dari posisi kalian menari, misalnya posisi tangan harusnya di sini, ya. Kalau kita hanya melihat YouTube, sebenarnya kok di sini. Nah, tapi rasanya bagaimana kan nggak bisa. Tapi kalau ada guru kan, guru akan meletakkan pasnya di sini. Lalu tekukannya sejauh apa, itu nanti guru akan membetulkan. Nah, itu lebih efisien. Tapi kalau di dalam situasi pandemi memang ya ini masih kendala. Jadi sementara kalian lewat YouTube oke lah. Tapi jangan itu dijadikan seperti segalanya, jangan dianggap bahwa lewat YouTube itu kalian sudah mendapatkan semuanya, belum. Hanya teknik saja, secara teknis dan juga urut-urutan atau struktur dari tarian. Tapi kalau masalah penjiwaan, masalah hal-hal yang kaitannya dengan energi menari itu memang harus langsung dengan guru. Sebetulnya belajar menari, kalau tadi saya sampaikan teman-teman harus datang ke sekolah tari, ke komunitas tari atau sanggar. Tapi belajar menari itu tidak hanya di tempat itu, tapi ada tempat-tempat yang lain. Misalnya sering menonton pertunjukan tari atau pertunjukan-pertunjukan tari yang secara virtual, itu akan menambah perbendaharaan. Dan teman-teman semakin paham apa itu tari dan bagaimana tubuh teman-teman seharusnya ketika bergerak. Nah, pengalaman itu akan masuk dan itu dengan sendirinya akan diolah dan teman-teman akan menjadi lebih menyenangi proses belajar itu. Dari penjelasan tadi, teman-teman sudah mulai belajar tari tradisi. Belajar tari tradisi bisa di sanggar, di sekolah, dan bisa belajar di mana saja. Yang penting, tidak boleh malas. Dan belajar tari tradisi itu harus dengan gembira. Sambil belajar tari tradisi, kita juga belajar banyak hal. Kita coba membahas apa perbedaan seni tari tradisi dengan tari modern. Tadi seni tari tradisi saya sudah menyampaikan bahwa itu adalah bentuk tari yang sudah hidup minimal 2 generasi di dalam masyarakatnya, dan itu secara tidak langsung sudah diakui dan masyarakat merasa memiliki itu. Nah, kemudian apa itu seni tari modern? Nah, seni tari modern itu adalah bentuk tari yang muncul ya di era-era baru gitu ya. Dia disebut modern karena dia sesuatu hal yang baru yang masuk. Nah, itu kalau di Indonesia kita memiliki di tari-tari itu banyak sekali. Misalnya kita memiliki hip hop yang kita tahu yang masuk. Kemudian ada K-pop yang teman-teman senangi tentu saja. Dan kemudian ada salsa, break dance, dan banyak lagi yang lain gitu. Kalau kita akan membedakan antara tari tradisi dan modern, itu antara lain kalau tari tradisi itu adalah tarian yang sudah merupakan peninggalan turun-temurun ya. Jadi setiap daerah punya tari tradisi yang berbeda-beda ya, tergantung atau sesuai dengan daerahnya masing-masing ya. Jadi misalnya tari-tarian dari daerah Jawa Tengah, kita bicara Jawa Tengah, itu kalau kita bicara tari tradisi yang dari keraton, ada yang gaya Surakarta dan
Yogyakarta. Kalau kita bicara tari rakyat, ada daerah-daerah dari daerah Banyumas misalnya. Kemudian ada juga dari tari rakyat dari Dieng, ya, yang disebut lengger. Jadi kalau di Dieng itu lenggernya lengger topeng, kalau di Banyumas itu lengger saja istilahnya. Nah, semacam itu kan. Jadi setiap daerah punya ciri khas yang berbeda-beda. Jadi biasanya kita sebagai generasi muda tinggal meneruskan atau belajar dengan apa yang sudah ditinggalkan dari para seniman pendahulu, ya. Karena kalau zaman dulu kan belum ada sekolah tari, jadinya kan seniman-seniman tari itu bisa dikatakan otodidak atau turunan dari generasi ke generasi, dari guru ke murid, murid ke muridnya lagi dan sebagainya gitu itu. Kalau tari modern itu biasanya agak berbeda, karena kalau tari tradisi kan pasti cenderungnya musik pengiringnya pun ataupun kostumnya sesuai dengan adatnya masing-masing, ya. Nah, sedangkan kalau tari modern itu bisa lebih bebas dan itu kadang-kadang terpengaruh dari budaya-budaya barat. Tapi sebenarnya kalau saya boleh menyampaikan, ada yang sering disebut tari kreasi baru, ya. Yang kalau kreasi baru itu cenderungnya kebanyakan masih punya akar-akar tradisi atau pengembangan dari tari-tari tradisi, tapi dibuat komposisi yang baru. Musiknya pun kadang-kadang dibuat yang baru, ya. Kalau modern biasanya cenderungnya sudah pakai musik-musik diatonis iringannya, itu kan terpengaruh dengan budaya-budaya dari luar, entah itu dari Asia di luar Indonesia atau dari Eropa atau dari Amerika. Kalau teman-teman melihat sekarang lewat YouTube, ya, karena gampang lewat YouTube, tentang keberagaman tari tradisi yang ada di Indonesia, ya. Katakanlah kalau di Jawa Tengah itu, di Jogja ada tari, misalnya tari serimpi atau tari bedoyo, ya. Di Solo juga ada tari golek, tari misalnya Srikandi Mustokoweni, ya. Kemudian di Banyumas ada tari lengger. Kemudian di Jawa Timur ada tari Beskalan Putri di daerah Malang. Lalu ada tari Tayuban Tulungagung misalnya, ya. Ada reok dok-dok, reok dari Tulungagung. Ada reok Ponorogo, nah lain ya, reok dok-dok dan reok Ponorogo. Nah, kalau kita amati setiap daerah ternyata punya kesenian atau tarian yang berbeda-beda karena tradisinya berbeda-beda. Bahkan kalau kita melihat logatnya mereka berbicara pun dialognya beda-beda antara Banyumas, Jawa Tengah yang Jogja Solo dengan daerah-daerah pesisir pinggiran, ya, itu juga berbeda. Jadi itu yang menyebabkan bahwa Indonesia itu punya seni budaya atau tradisi yang beragam, yang berbeda dengan satu dengan lainnya, ya. Kalau kita bicara Jawa pun ada, Jawa Tengah pun sudah banyak sekali bedanya. Jawa Timur juga begitu. Ada gaya yang tadi juga saya singgung, ada reok dari Ponorogo, kemudian ada topeng Malang, ada Madura, ada gaya Banyuwangi, ada Situbondo lagi mempromosikan tarian baru yang baru saja di koreografi. Kemudian ada juga kita bicara daerah luar Jawa, misalnya di Sumatera, mulai dari Aceh sampai ke Lampung itu jenisnya macam-macam. Nah, itulah yang disebut bahwa seni tradisi di Indonesia sangat beragam dan itu merupakan identitas bangsa Indonesia. Karena saya pengalaman belajar tari di Jepang misalnya, kemudian di India, di Tiongkok, itu berbeda sekali keragamannya. Misalnya kalau saya ambil contoh di Jepang, Jepang itu hanya ada gaya Jepang sendiri dan gaya Okinawa yang memang cukup berbeda, cukup agak jelas perbedaannya. Tapi pada umumnya dari daerah-daerah di seluruh Jepang itu pasti akan kostumnya kimono khasnya. Misalnya kita lihat kimono. Kemudian musiknya pasti akan ada samisen, ada kendang, ada seruling dan sebagainya. Kemudian ada vokal juga. Dan mirip-mirip. Kalau kita hanya mendengarkan musik masih tahu nih dari Jepang, ya. Entah itu seni kabuki, entah itu Takarasuka,
entah itu No drama atau Nihon Buyo, itu semuanya mirip-mirip. Secara ini benang merahnya adalah Jepang. Tapi coba kalian lihat Indonesia. Dari Aceh sampai ke Papua sana, Sabang Merauke, aduh ya ampun, nggak ada yang sama sayang ya. Jadi itu yang sebenarnya merupakan identitas bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Kalau kita belajar menari dan ingin menekuni tari, tentunya kita harus belajar dari akar dulu. Dan tari tradisi adalah akar kita. Seperti misalnya, kalau kita mempelajari seni lukis dan kita ingin atau tertarik untuk mempelajari gaya kubisme seperti Picasso, kita tetap harus belajar anatomi tubuh manusia secara proper, secara betul. Jadi tari tradisi itu seperti itu. Kita harus bisa dulu mempelajari atau menguasai dulu tarian yang merupakan akar budaya kita, barulah kita nanti lanjut ke tari-tari modern seperti hip hop dan sebagainya. Teman-teman harus menyadari bahwa kalau kita mau belajar tari, itu yang paling tepat adalah mempelajari tradisi dulu. Karena tari tradisi itu punya akar yang kuat, ya. Mereka punya teknik-teknik gerak yang spesial. Jadi misalnya ada gerak-gerak jari tangan kalau di Jawa, ya. Kemudian ada gerakan-gerakan step atau langkah kaki yang berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, sehingga kalau sudah menguasai teknik-teknik tari tradisi, untuk belajar yang modern akan lebih mudah. Karena sudah punya bekal yang kuat. Dan itu adalah akar budaya yang harus kalian ketahui. Tradisi itu, ya. Jadi nanti kalau sudah menguasai gerakan tradisi, mau membuat yang modern, yang kemana-mana sudah gampang karena tubuhnya sudah terbentuk, ya. Jadi luasnya itu sudah akan muncul, jadi tidak kaku, ya. Kalau udah biasa luas begini, nanti mau bergerak yang patah-patah gini misalnya, nah gitu, itu juga akan lebih mudah. Karena kalau kalian belajar modern dulu belum tentu bisa menarikan tradisi, ya. Kalian udah biasa yang modern gini, kemudian menari tradisi yang harus sabar, harus lembut, waduh, itu sangat-sangat ekstra keras untuk belajarnya dan tidak gampang. Jadi lebih mudah menguasai tradisi dulu, mau ke modern manapun, it's okay. Nah, di samping teman-teman tahu dan suka tari modern, teman-teman tidak boleh melupakan tari tradisi. Gitu ya? Bagi Megawati, gelar MVP putaran ketiga ini adalah gelar MVP untuk kedua kalinya. Nikola Jokic catat triple-double di angka 23 poin, 17 rebound, dan 15 assist. AC Milan sukses meraih trofi pertamanya di musim ini, yaitu trofi juara Supercoppa Italiania. PSSI Senin kemarin mengumumkan pemecahan Sintayong dari kursi pelatih kepala timnas Indonesia. Konco-konco Jawa Timur, saya langsung ke Pak Jum ini. Jadi masyarakat tetap menjaga hutan, tetap lestari, tapi juga dapat makan di sini. Membedakan cukai asli dan palsu. Tembakau yang ditanam di Indonesia, pertanian, terutama pertanian tembakau, memberikan edukasi pembiasaan. Kapan gizi ini bisa dievaluasi dan tidak. Anak PAUD sama SD kelas 1 sampai kelas 3 kita berikan makan pagi gratis. Makan pagi. Makan pagi.
duwe pulsa. Gak duwe pulsa iki lho Ron, tak bedheki kon iso jawab oleh pulsa. Temen lagi. Ayo. Tukang gendam. Ayo. Oh, tukang sihir. Iki. Loh, iki. Ya, delok. Oleh pulsa. Oleh pulsa. Gawe kanca-kanca kabeh dulur-dulur kabeh sing kepengin oleh pulsa, melok kuis Tul Jenak setiap Jumat, Sabtu, Minggu. Jam 6 karo jam 8 bengi nang nggone Tul Jenak. Nonton sampe dijamin penak CTV. Dino iki pojok kampung nyopo reka maneh karo berita-berita poso Surabayaan sing kasil dikelompokno kru JTV teko pirang-pirang daerah nduk Jawa Timur. Geni semu blok gede ambek meratak cepet iki ngentekno bangunan gudang kaya nyimpen palet karo dayo kudu desek-desekan kanggo oleh kurma gratis. Pihak sekolah ngomong banjir gelek kedadean nang mongso rendeng. Tibake pemandangan alam Bromo ancen uapi. Upaya ngevakuasi loro ula piton gede sing mangkon nduk saiterane Semeru kudu tetep waspada. Dalam puasa ini terdapat fadilah-fadilah yang luar biasa. Puasa tersebut dapat rohul darajat, dapat mengangkat derajat seseorang tersebut. Bahwa tapi bagian insya Allah akan memusnahkan keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan. Wakasus syahwat dan insya Allah akan melemahkan syahwat-syahwat kita. Insya Allah dengan berpuasa, syahwat-syahwat atau hawa nafsu keburukan kamu akan melemah semuanya. Orang yang berpegang Al-Quran pasti hidupnya teratur dan terarah. Dengan Al-Quran itu maka cari rezekinya enak, keluarganya bahagia, anak-anaknya soleh. Jangan mencintai dunia berlebih-lebihan. Betul-betul supaya hidup ini manfaat. Kalau cari ilmu, betul-betul ilmu ini untuk menghilangkan kebodohan. Saksikan penutupan Kampung Ramadan 2025 bersama Orkes New Monata, Sodi, dan Jihan Audi. Disiarkan langsung dari Parkir Timur Gor Sidoarjo. Minggu 23 Maret 2025 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di JTV. Berbahan dasar singkong, tape biasanya memiliki tekstur yang basah, pemirsa. Namun seorang pelaku bisnis ini mengkreasikan tape yang berbahan basah jadi bertekstur renyah. Nah, olahan ini pun laku di pasar dalam negeri. Tape telah melekat sebagai oleh-oleh khas Bondowoso, Jawa Timur. Di tangan Nurul Hidayati, warga desa Poncogati, Kecamatan Curadami, Bondowoso, tape singkong diolah menjadi camilan renyah tanpa menghilangkan rasa asli bahan dasarnya. Pembuatan tape crispy ini melalui sejumlah proses yang cukup panjang. Awalnya, Nurul harus memilih bahan tape berkualitas super. Bagian luar yang berserat dibersihkan, lalu dipotong seukuran jari. Potongan itu kemudian dibekukan dalam lemari pendingin selama 12 jam. Tape yang beku tersebut lalu digoreng dengan alat vacuum fryer selama 2 jam. Berikutnya, tape yang telah digoreng harus dihilangkan sisa minyaknya. Setelah kering, produk tape crispy dikemas dengan 4 varian rasa, yakni pedas, coklat, keju, serta original tape. Produk asal Bondowoso ini berhasil diterima masyarakat dan tersedia di berbagai wilayah di Indonesia. Untuk pemasarannya nasional ya, jadi reseller kita sudah tersebar di mana-mana, mulai di Jakarta juga ada, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, di Bali juga ada. Harga tape crispy mulai dari Rp15.000 hingga Rp35.000 sesuai ukuran kemasan.
Saat pandemi COVID-19, Nurul lebih banyak melayani pembelian tape crispy secara daring. Rizky Setiawan, JTV Bondowoso, Jawa Timur. Kabupaten Tuban, Jawa Timur mempunyai camilan tradisional unik bernama ampo. Ampo ini terbuat dari bahan baku tanah liat yang dipanggang, pemirsa. Kira-kira bagaimana ya pengalaman menikmati makanan unik satu ini? Berikut liputannya untuk Anda. Usianya tak lagi muda, Rasima 85 tahun masih sangat cekatan meramu camilan tradisional khas Tuban, Jawa Timur, ampo. Camilan tradisional ini dikenal di Desa Bekti Harjo, Kecamatan Semanding. Tanah yang digunakan untuk membuat ampo ini bukan jenis tanah sembarangan, namun harus yang bertekstur lembut, bebas pasir, kerikil, batu, dan kotoran, serta yang sedikit mengandung air. Untuk membuat ampo, Rasimah membuat adonan dengan menambah air secukupnya hingga adonan kalis dan tidak lengket. Lalu adonan dibuat berbentuk kotak dengan menumbuk menggunakan palu dari kayu. Berikutnya, Rasimah menyerut tanah dari bagian atas dengan menggunakan bilah pisau bambu, sedikit demi sedikit. Hasil serutan berupa ampo ini kemudian diletakkan pada periuk gerabah tanah liat untuk diasapi di atas tungku berbahan bakar kayu. Proses pemanggangan ini membutuhkan ketelatenan sebab tungku tidak boleh mengeluarkan api. Asap dari proses inilah yang membuat rasa ampo menjadi khas. Setelah kering, camilan bisa disajikan. Camilan dimakan, sing butono didamel jamu, didamel camilan sing tiang niku cangkeme gak enak ngoten niku turune mam ngeten iki seger. Rasimah menjual ampo buatannya ke pasar Rp10.000 per kilogram. Namun, tak jarang pembeli datang ke rumah untuk memesan. Kebetulan ada teman ke Tuban minta dibelikan ampo, jadi saya belikan ini untuk mereka. Rasanya ya kayak makan tanah gitu, cuman ada rasa panggang-panggangnya gitu. Terus ini kegunaannya biasanya untuk apa sih, Mas? Biasanya itu untuk ibu hamil yang ngidam gitu, ingin ampo, biasanya makan tanah gitu, sama untuk jamu orang-orang yang sakit, ya kepercayaan lokal saja. Rasimah merupakan generasi kelima di keluarganya yang meneruskan resep ampo. Kini ia adalah satu-satunya pembuat ampo yang tersisa di kota Bumiwali. Ia pun telah mengajarkan pengetahuannya kepada sang anak. Ampo merupakan makanan tradisional yang mulai tenggelam di kikis waktu. Dahulu, inilah menu alternatif yang diciptakan masyarakat Trowulan pada masa kependudukan Belanda saat kebijakan tanam paksa. Mahalnya kebutuhan pangan membuat penduduk jatuh dalam ceruk kemiskinan. Dahulu makanan ini dibuat dari endapan lumpur aluvial di tepian Bengawan Solo yang dikeringkan untuk dikonsumsi. Husni Mubarok, JTV Tuban, Jawa Timur. Sale pisang adalah olahan dari buah pisang yang diiris tipis-tipis kemudian dijemur, pemirsa. Di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat terdapat produksi sale pisang yang berhasil diekspor hingga ke luar negeri. Dari kebun, cita rasanya sampai ke negeri orang. Ya, sale pisang Majalengka. Manis renyahnya tak perlu diragukan lagi. Olahan pisang asal Desa Rawa, Kecamatan Cingambul, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat ada dua jenis. Yang satu sale pisang lidah dan sale pisang bulat. Sale pisang lidah rasanya manis dan berteksturnya, sementara sale bulat berbentuk bulat kecil dengan rasa yang tak kalah lezat. Cara membuatnya tidak sulit, guys. Pertama, kupas terlebih dahulu pisang yang akan dibuat sale dan potong tipis-tipis, lalu dijemur selama 2 hari. Setelah dipotong tipis-tipis, proses dilanjutkan dengan penggorengan.
Namun sebelumnya pisang dicampur dengan tepung beras, garam, vanili, dan air secukupnya. Lalu masukkan pisang ke dalam adonan dan digoreng. Sale pisang siap dihidang. Ini sangat enak. Jadi kalau orang lain juga ingin cari dengan rasa yang renyah, gurih, luar biasa ini. Bagus, dikemas dengan indah, juga rasanya luar biasa. Pasti orang akan tertarik. Ini adalah satu produk yang memang layak kalau memang untuk Awalnya cuma sale lidah aja, terus makin nambah ke pisang aroma, sale bulat, hampir 2 tahun. Marketingnya saya ke Jakarta, Cirebon, terus udah ekspor juga. Distribusi sale pisang ini diekspor ke mancanegara, yaitu Malaysia, Jepang, hingga Belanda. Pandemi tak menurunkan penjualan sale pisang Majalengka ini. Udin Pepe, Majalengka, Jawa Barat. Pulsa. Muncak ngono kae gak pulsa. Tak bedheki iso jawab oleh pulsa. Oke. Ayo. Apa bedanya fitness sampai fitnah? Wah, enteng. Kalau fitness itu ke gym. Kalau fitnah itu ke Iso. Betul pulsa. Oh iya betul. Pulsa ya. Kayak dulur-dulur kabeh sing kepengin oleh pulsa melok kuis Tulcena setiap Jumat, Sabtu, Minggu. Tulcena, no kalau PT Jamin Penak di TV. Acara ini dipersembahkan oleh Cat Color, harga ekonomis. Prosifa sudah terdaftar resmi di Badan POM dan memiliki sertifikat halal MUI, terbukti aman tanpa efek samping. Seminggu saya konsumsi rutin Prosifa, akhirnya bisa sembuh. Saya dulu sering mencoba produk-produk lain, tapi hasilnya tidak nyata seperti produk Prosifa ini. Ingin sehat? Minum Prosifa. Orang yang berpegang Al-Quran pasti hidupnya teratur dan terarah. Dengan Al-Quran itu maka cari rezekinya enak, keluarganya bahagia, anak-anaknya soleh-soleh. Jangan mencintai dunia berlebih-lebihan. Betul-betul supaya hidup ini manfaat. Kalau cari ilmu, betul-betul ilmu ini untuk menghilangkan kebodohan. Saksikan penutupan Kampung Ramadan 2025 bersama Orkes New Monata, Sodik, dan Jihan Audi. Disiarkan langsung dari Parkir Timur Gor Sidoarjo. Minggu 23 Maret 2025 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di JTV. Dari 150 kali gempa tersebut, 2 diantaranya memiliki kekuatan signifikan. Selama ini pabrik rumahan tersebut memproduksi arak jenis Trobas tanpa izin. Untuk keripik singkong dan jagung ini sangat murah meriah. 5 kapal penumpang ini diberangkatkan secara bergiliran sejak pagi hingga petang. Para tersangka memalsukan beras SPHP yang dikemas menjadi beras premium. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting kelistrikan mobil. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. Seorang ibu rumah tangga di Bojonegoro, Jawa Timur memanfaatkan batang kulit dari buah pisang untuk dijadikan keripik. Ternyata batang kulit buah pisang ini memiliki banyak vitamin dan juga bergizi tinggi. Batang pohon pisang biasanya dipotong lalu dibuang begitu saja setelah tak lagi produktif. Batang pohon yang disebut gedepok ini juga biasanya digunakan sebagai tempat meletakkan wayang kulit di pagelaran.
Nah, sudah tahukah Anda gedebok ternyata dapat dikonsumsi loh? Diana Cahya Aisyah, warga desa Klampok, Kecamatan Kapas, Bojonegoro, Jawa Timur ini mengolah pohon pisang menjadi camilan renyah dan bergizi. Untuk mengolahnya, Diana menggunakan bagian gedebok yang telah diiris tipis. Irisan tersebut kemudian direndam ke dalam air kapur sirih dan garam. Setelah rendaman dikeringkan, gedebok pisang siap digoreng. Hasil berdagang keripik batang pisang ini bisa capai belasan juta rupiah per bulan. Sebetulnya memang sangat bagus sekali dan memang prospek karena memang ini belum terlalu banyak orang yang tahu cara mengolahnya dan belum tahu ini keripik gedebok itu jadi apa. Ada di pemesanan dari luar kota yang memang mereka memang belum ada. Jadi ada dari Jember, dari Surabaya, kemudian dari Jakarta, dari Sumatera juga ada. Jadi pesan sekitar 2 kilo, ada yang 3 kilo, ada yang cuma 1 kilo karena namanya keripik sekilo juga udah banyak. Keripik gedebok dijual seharga Rp75.000 per kilogram atau Rp10.000 per kemasan. Rasanya pun renyah dan gurih, apalagi batang pisang punya kandungan serat dan nutrisi yang baik bagi pencernaan. Maka tak heran jika di Amerika Serikat batang pisang bahkan menembus pasar modern dan dijual dengan harga tinggi. Samsul Alim, JTV, Bojonegoro, Jawa Timur. Pare bagi sebagian masyarakat tidak disukai karena rasanya yang pahit. Namun di Kediri, pare diolah menjadi keripik dengan cita rasa pedas dan manis. Keripik pare ini pun laku di pasaran dan disukai masyarakat. Pare dikenal memiliki rasa pahit, namun di tangan terampil Siti Romdia, warga desa Jajar, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, pare yang pahit justru berubah menjadi pedas dan manis. Siti Romdia kini menjadi produsen keripik pare. Saat hari biasa, permintaan keripik pare mencapai 20 kg. Namun saat hari besar keagamaan, permintaan meningkat hingga 50 kg. Untuk membuat keripik tempe, terlebih dahulu pare dibersihkan, kemudian diiris tipis. Dan untuk menghilangkan rasa pahit, irisan pare direndam dengan air garam. Setelah beberapa saat, irisan pare dicuci lalu digoreng. Meski saat ini harga minyak goreng sedang mahal, namun Siti Romdia tetap menjaga kualitas produknya dengan membeli minyak goreng kemasan karena bisa mempengaruhi rasa. Beli di luar itu pahit, bisa merasakan pahit itu loh. Gimana caranya menghilangkan pahit itu, terus coba-coba. Alhasil ketemu. Kalau biasanya habis berapa atau sekarang habis berapa? Biasanya 20 kilo, sekarang 50 kilo lebih. Per hari 100 kilo ini. Saat ini harga keripik pare dijual Rp70.000 per kilogram. Sementara perbungkusnya dijual Rp12.000. Saat ini pembeli keripik pare masih dari sekitar Kediri, Nganjuk, serta Tulung Agung. Muhammad Zainur Rofi, JTV, Kediri, Jawa Timur. Berikutnya pemirsa, ada keripik kemplang yang merupakan camilan dari Kota Tuban, Jawa Timur. Nah, keripik kemplang ini biasa disuguhkan paling sering pada saat hari besar keagamaan. Tuban salah satu kota santri yang identik dengan kuliner tradisional. Ada jajanan khas yang selalu mengisi meja tamu untuk suguhan di hari besar keagamaan. Suguhan berupa keripik renyah bernama kemplang. Rasanya yang khas membuat jajanan tradisional ini laris manis. Rusmini, warga desa Bekti Harjo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, merupakan salah satu produsen camilan tradisional ini. Ia harus bekerja ekstra menyelesaikan pesanan yang terus datang. Rusmini tak hanya memproduksi kemplang, namun juga kacang dan aneka jajanan lain. Kemplang merupakan camilan tradisional dengan rasa khas yang dibuat dari bahan baku utama terigu, telur, cabai, garam, dan mentega. Sesuai namanya, seluruh bahan dicampur menjadi satu, lalu dikemplang atau dipukul-pukul dan dibanting ke atas meja. Setelah itu, adonan dipotong tipis lalu digoreng hingga renyah.
Tingkat kepedasan kemplang dapat dipesan sesuai selera konsumen. Mereka yang suka pedas bisa meminta campuran cabai lebih banyak. Bahkan ukuran lebar atau ketebalan juga bisa dibuat sesuai pesanan. Kemplang, Mas. Itu bahannya apa, Mbak? Bahannya terigu, sama bumbunya telur, cabai, mentega. Itu cara buatnya gimana? Cara buatnya diuleni, langsung digiling. Terus digoreng gitu ya? Harga keripik kemplang cukup murah, yaitu Rp30.000 per kilogram. Kemplang juga enak dijadikan camilan sambil santai istirahat malam. Rasanya yang khas, renyah, gurih pedas, membuat kemplang banyak dicari masyarakat. Rasanya gimana, Mas? Rasanya gurih, enak, dan ada macam-macam rasa. Ada original dan asin. Peminat keripik kemplang tak hanya warga Tuban. Jajanan tradisional ini juga digemari masyarakat di berbagai daerah. Keberadaannya di meja tamu tidak kalah bersaing dengan jajanan modern. Ziki Muhammad, Husni Mobarok, JTV Tuban. Dunia ini tidak ada yang sempurna, plus minus. Kalau kepingin hidup ini bahagia, ya harus syukurnya yang banyak. Kurbi ayatillahi fa innallaha sari'un. Saksikan padane ati Ramadan, takon ibadahe bunga atine. Acara ini didukung oleh Terbuat dari 100% herbal alami, aman, tanpa efek samping. Kombinasi dari tanaman herbal pilihan yang kaya akan kandungan senyawa baik yang banyak bermanfaat bagi kesehatan mata. Tidak perlu ragu lagi. Mulai konsumsi Bionetra hari ini dan rasakan manfaatnya untuk membantu memelihara kesehatan mata Anda. Bionetra, solusi kesehatan mata. Bionetra, mata sehat, jernih melihat. Dalam puasa ini terdapat fadilah-fadilah yang luar biasa. Puasa tersebut dapat raf'ud darajat, dapat mengangkat derajat seseorang tersebut. Bahwa tapi bagian insya Allah akan memusnahkan keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan. Wakasus syahwat, dan insya Allah akan melemahkan syahwat-syahwat kita. Insya Allah dengan berpuasa, syahwat-syahwat atau hawa nafsu keburukan kamu akan melemah semuanya. Bagi Megawati, gelar MVP putaran ketiga ini adalah gelar MVP untuk kedua kalinya. Nikola Jokic catat triple-double di angka 23 poin, 17 rebound, dan 15 asis. AC Milan sukses meraih trofi pertamanya di musim ini, yaitu trofi juara Supercoppa Italiania. PSSI Senin kemarin mengumumkan pemecahan Sintayong dari kursi pelatih kepala timnas Indonesia. Selanjutnya pemirsa, saya punya rekomendasi kuliner lobster dengan saus alpukat. Kira-kira gimana ya rasanya lobster dengan saus alpukat? Kita lihat bersama yuk liputannya berikut ini. Mencari referensi kuliner untuk perayaan atau hari istimewa, lobster saus alpukat bisa menjadi pilihan. Menu satu ini terbuat dari lobster yang dagingnya lembut sebab melewati 2 proses memasak, yakni kukus dan bakar. Serta bumbu-bumbu seperti bawang merah, bawang putih, krim masak, daun parsley, dan buah alpukat. Beberapa lobster yang sudah disiapkan, dibelah dan kemudian dikukus dengan potongan daun bawang selama kurang lebih 10 menit. Setelah dikukus, lobster tersebut dibakar pada wajan untuk mendapatkan aroma sedap. Setelah itu,
sirami saus alpukat di atas lobster. Rasa asin dan gurih hidangan lobster ini didapat dari saus alpukatnya yang lezat, apalagi jika ditambah dengan sambal pedas. Proses masaknya tadi bumbu-bumbu kita haluskan dulu, kemudian untuk lobsternya kita steam, untuk udangnya kita pakai goreng tepung dulu. Jadi prosesnya hanya itu aja. Menu ini memiliki cita rasa gurih, creamy, dan unik. Buah alpukat bisa menjadi saus yang lezat saat dipadukan dengan seafood seperti lobster. Dari segi bumbunya juga terasa merasuk, menendang sekali, mantap. Untuk alpukatnya, rasa alpukatnya terasa juga? Kalau mengenai alpukat terasa sekali. Terasa sekali ya? Iya, terasa sekali. Di sini ini sausnya beda Mas, dari selama ini yang saya makan, terutama saus-sausnya. Terus di sini saus avokadonya itu terasa alpukat. Untuk gurihnya gimana Bu? Gurihnya sudah pas. Bagi Anda yang ingin mencoba langsung lobster saus alpukat ini, bisa datang bersama keluarga di kawasan Jalan Bumi Indah, Surabaya. Bagus Setiawan, CTV Surabaya, Jawa Timur. Jika tadi ada kuliner dengan olahan lobster, saus alpukat, kali ini ada kuliner olahan ketan dengan saus durian dipadukan dengan fla keju dan juga fla durian, pemirsa. Nah, Anda bisa mencoba kuliner ketan saus durian ini di lereng Gunung Anjas-Moro di Jombang, Jawa Timur. Rumah makan Bukit Durian di kawasan Wonosalam, Jombang, Jawa Timur menyajikan menu baru yang terbilang unik bernama sambal ketan durian. Menu baru ini banyak diburu warga, apalagi banyak penyuka buah durian. Menu pedas bercampur gurih dan legit menjadi favorit pengunjung. Dalam penyajiannya, pelayan selalu memilih durian spesial khas Wonosalam. Kemudian durian disajikan dengan ketan hitam atau ketan putih, lalu dicampurkan cairan fla, kemudian ditambah keju dan bumbu pedas khas ketan sambal. Lili Khoiria, salah satu penikmat ketan sambal durian, mengatakan menu baru ini cukup menggoda lidah. Ketan durian yang benar-benar mantul, duriannya itu tebal dan asli durian Wonosalam, ditambah lagi dengan ini ketannya, ketan hitam yang lumer banget dengan fla yang manis, rasanya benar-benar mantul. Sementara Sri Wulandari, pemilik warung ketan sambal durian, sengaja meramu ketan sambal untuk menciptakan varian baru menu durian agar tidak monoton. Ia mampu menjual ketan sambal durian 30 hingga 50 porsi per hari. Karena daerah Wonosalam ini kan produknya khas durian, jadi kita bikin menu yang lain daripada yang lain, yaitu ketan sambal durian. Gimana animo pembeli? Sangat antusias, alhamdulillah. Pengunjung dari luar kota jauh-jauh ke sini hanya untuk menikmati ketan sambal durian. Durian lokal Wonosalam, Kabupaten Jombang yang memiliki rasa manis pahit menjadikannya sebagai buruan para pecinta buah durian dari berbagai wilayah. Namun, kini stok durian di Wonosalam terbatas karena cuaca ekstrem yang membuat banyak pohon gagal panen. Keterbatasan stok inilah yang muncul ide memadukan durian dengan ketan sambal yang sudah familiar di Kabupaten Jombang. Saiful Mualimin, Jombang, Jawa Timur. Selanjutnya saya ajak Anda ke kota Serang, Banten, pemirsa. Di sana Anda bisa mengunjungi salah satu restoran yang paling banyak dikunjungi masyarakat, yaitu ayam goreng Mang Ewok. Ayam goreng ini berbeda karena dicampur dengan saus dari bumbu lengkuas. Inilah ayam goreng Mang Ewok di Pasar Lama, Kota Serang, Banten. Ayam goreng ini banyak diburu warga walau hanya dijual di gerobak sederhana. Alasannya karena ayam goreng Mang Ewok gurih dan renyah.
Apalagi harga yang ditawarkan cukup terjangkau. Untuk ayam goreng kampung dijual Rp17.000, sementara ayam goreng negeri dijual Rp15.000. Jadi tak salah jika para pelanggannya nyaris setiap hari datang. Seperti Nisa, menurutnya bumbu lengkuas ayam goreng Mang Ewo sangat terasa. Udah biasa kesini tiap hari malah bisa. Karena apa, Bu? Enak. Berapa harganya? Harganya 16.000 satu potong. Untuk ayam kampung ini kan ayam kampung ada ayam penjantan. Tiap hari kesini beli. Buat apa? Rasanya pokoknya enak aja gitu. Harganya? Harganya tergantung. Rasanya? Rasanya enak. Bedanya dengan ayam lain apa? Yang lain tuh kadang nggak ada rasanya, yang beli hambar. Kalau itu tuh enak banget. Ayam goreng Mang Ewo sudah hadir selama 20 tahun. Menurut sang pemilik Oman Supriyadi, ayam goreng miliknya terasa gurih dan renyah karena ia menggunakan lengkuas, kunyit, jahe, bawang merah, serta santan. Sementara itu, dalam sehari Oman mampu meraup pendapatan 3 hingga 4 juta rupiah. Nggak biasa aja alami. Apa aja bumbunya? Jahe, kunyit, lengkuas. Tambah apa lagi? Paling bawang merah, pakai santan. Nah di sini apa buka cabang lain, Pak? Enggak cuma di sini. Dulu ada di sana, udah tutup. Ini ayamnya namanya ayam lengkuas. Lengkuas. Ayam goreng lengkuas. Bedanya rasanya apa dengan ayam lain, Pak? Ya gurihnya gurih kayak pakai bumbu lengkuasnya itu. Selain melayani pembelian ayam goreng per potong, ayam goreng Mang Ewok juga bisa dibeli per ekor dengan harga Rp100.000. Suhendi, JPM TV, Kota Serang, Banten. Nah, tiba di penghujung acara pemirsa. Untuk itu saya Cahyani Dean undur diri. Sampai bertemu kembali di Jelajah Kuliner selanjutnya. Sampai jumpa. Tentu kita akan menjalankannya sesuai dengan keimanan yang kita miliki. Kita tidak boleh meremehkan salah satu perintah Tuhan dan kemudian karena ada perintah Tuhan yang semuanya memiliki derajat yang sama-sama perintah Tuhan. Orang yang berpegang Al-Quran pasti hidupnya teratur dan terarah. Dengan Al-Quran itu maka cari rezekinya enak, keluarganya bahagia, anak-anaknya soleh. Jangan mencintai dunia berlebih-lebihan. Betul-betul supaya hidup ini manfaat. Kalau cari ilmu, betul-betul ilmu ini untuk menghilangkan kebodohan. Saksikan penutupan Kampung Ramadan 2025 bersama Orkes New Monata, Sodip, dan Jihan Audi. Disiarkan langsung dari Parkir Timur Gor Sidoarjo, Minggu 23 Maret 2025, pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, hanya di JTV. Pesado.